Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah pelihara hidup kami. Saat ini kami boleh bangun dengan tubuh yang Tuhan segarkan. Kami akan belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan dari surat Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Surat Ibrani pasal 13 ayat pertama sampai yang ke-6. Mari kita membacanya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Peliharalah kasih persaudaraan, janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudaraku yang terkasih, penulis surat Ibrani memberitahukan kepada kita bahwa ada banyak hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah. Dan dikatakan bahwa penulis Ibrani memberikan beberapa nasihat kepada engkau dan saya. Apa yang menjadi nasihat dari penulis Ibrani? Kita sudah belajar bahwa iman membuat orang percaya dibenarkan dan diselamatkan. Dan pada bagian ini kita akan belajar bagaimana kita menyatakan kasih Allah. Kasih itu menjadikan orang percaya memiliki kesaksian yang nyata yang mencerminkan karakter Allah yang Maha Kasih. Melalui kasih yang kita bagikan, yang kita bancarkan, yang kita berikan, nama Allah dimuliakan. Dan orang lain tahu bahwa engkau dan saya adalah anak-anak Allah. Karena bukan hanya engkau beriman, percaya kepada Allah, tetapi di dalam kehidupan sehari-harimu pun orang lain bisa melihat bahwa Kristus ada di dalam engkau dan melalui perilaku, perbuatan sehari-hari yang engkau lakukan kepada orang lain. Nah, dalam hal ini khususnya di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, penulis menyatakan itu merupakan nasihat kehidupan sosial. Di mana kita bermasyarakat, berjemaat, apa saja yang harus kita lakukan. Dan juga di dalam ayat yang keempat sampai yang keenam itu adalah nasihat berkenaan dengan kehidupan pribadi kita. Apa yang harus kita jaga, ya. Oke, mari kita belajar. Di dalam pasal yang ke-13 ayat yang 1 sampai ayat yang ketiga. Ada 3 hal yang dituliskan oleh penulis Ibrani kepada kita. Dikatakan bahwa yang pertama, di dalam kehidupan sosialmu, engkau harus senantiasa memancarkan kasih. Mengapa? Karena kasih ini yang dibutuhkan oleh orang-orang lain atau saudara-saudara seiman kita, khususnya di masa pandemik ini, saudaraku. Dengan kasih, mereka bisa merasakan bahwa engkau menghargai, bahwa engkau mengasihi mereka. Dengan kasih yang engkau bagikan, dengan kasih yang engkau pancarkan, ya, mereka akan mengalami sesuatu yang berarti. Dan kasih itu menjadi penyemangat, pendorong di dalam menjalani kehidupan yang sulit di masa pandemik ini. Saudaraku, dikatakan bahwa kasih merupakan dasar kehidupan bermasyarakat atau berjemaat orang-orang Kristen. Tanpa kasih, kehidupan bermasyarakat berjemaat itu akan mengalami kehancuran dan kekeringan. Tanpa kasih mereka akan mengalami kehancuran dan kekeringan. Kita akan mengalami kehancuran dan kekeringan tanpa kasih. Saudaraku, karena itu sebagai anak-anak Allah, penulis menyatakan bahwa nasihat yang aku berikan yang pertama adalah miliki kasih dan pancarkan kasih. Engkau sudah beriman, hasilkan buah melalui pancarkan kasihmu. Kasih yang kita pancarkan itu memperlihatkan bahwa kita adalah anak-anak Allah dan Allah adalah kasih. Yang kedua, berkenaan dengan keramahan atau tidak memandang muka.
Memperlihatkan keramahan dan tidak memandang muka terhadap siapapun, itu merupakan salah satu karakteristik anak Allah. Dan buah roh di dalam Galatia 5:22-23. Melalui keramahan, kita dapat menjalin pertemanan kepada orang-orang yang baru kita kenal. Ya, dan melalui keramahan, itu dapat semakin menguatkan tali persaudaraan. Merasa diterima dan dihargai. Sehingga tubuh Kristus itu semakin berakar, bertumbuh, dan semakin berbuah. Saudaraku, melalui keramahan, engkau dan saya akan merasa nyaman dan aman di dalam sebuah komunitas, bukan? Yang ketiga, miliki belas kasihan. Di dalam kesendirian dan penderitaan, belas kasihan itu menjadi vitamin, saudaraku. Vitamin yang dapat menguatkan di dalam menjalani penderitaan dan kesendirian. Belas kasihan itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang mengalami kesendirian dan penderitaan. Dan belas kasihan itu merupakan perpanjangan dari tangan Tuhan bagi mereka yang terkukung, terhilang, dan teraniaya. Sebagai anak-anak Allah, di dalam kehidupan berjemaat kita, di dalam kehidupan sosial kita, hadirkan buah roh kasih, hadirkan buah roh kebajikan, hadirkan buah roh kemurahan, pancarkan kasih, keramahan, dan miliki belas kasihan. Dan di dalam kehidupan pribadi kita, penulis juga menasehatkan bahwa engkau harus memiliki buah roh kasih dan penguasaan diri. Buah roh kasih dan penguasaan diri di dalam kehidupan perkawinanmu, pernikahanmu. Engkau harus tetap aware, menjaga diri. Engkau harus menjaga kekudusan hidupmu agar engkau tidak mencemarkan ranjang pernikahanmu. Engkau harus dapat menguasai diri dari rupa-rupa dunia dan tipu daya dunia. Engkau harus mengatakan dan belajar mencukupkan dirimu dengan apa yang sudah Tuhan berikan bagimu. Sehingga engkau tidak mengatakan kurang, masih kurang. Padahal semuanya itu sudah Tuhan berikan kepada engkau. Tuhan ingin supaya engkau puas, merasa puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Tuhan ingin engkau belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Karena dengan belajar mencukupkan diri, engkau mensyukuri segala nikmat Allah yang telah Dia berikan bagimu. Dengan belajar mencukupkan diri, maka engkau bisa terhindar dari jerat cinta akan uang. Saudaraku yang terkasih, dengan mencukupkan diri, kita akan meyakini janji Allah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Pemeliharaan Allah sempurna, perlindungan Allah sempurna, dan Allah adalah penolong kita di waktu sesak. Dan Dia adalah penolong kita yang hebat. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tidak ada. Karena Allah yang kita miliki adalah Allah yang berkuasa. Karena itu ingatlah nasihat ini. Nasihat di dalam kehidupan berjemaat, kehidupan sosialmu, dan nasihat di dalam kehidupan pribadimu. Engkau adalah duta Kristus, saksi Kristus. Tuhan Yesus ingin memakai hidupmu menjadi saluran berkat dan pernyataan kasih. Pancarkan kasih bagi dunia ini yang membutuhkan kasih, yang membutuhkan perpanjangan tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pakai kami sebagai alat di dalam tangan Tuhan untuk memancarkan kasih Kristus, untuk menghadirkan buah roh, dan untuk menjadi duta-duta Allah. Kami rindu, biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.